Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar telah diterapkan pemerintah sudah hampir 1 tahun. Aturan dalam PSBB salah satunya menutup sekolah dan menggelar proses belajar mengajar dari rumah secara daring. Dan hampir setahun pula, anak-anak 100% waktunya hanya berada di rumah. Karena untuk pergi ke tempat hiburan atau tempat lainnya, dikhawatirkan berpotensi anak tertular wabah. Selain memang aturan PSBB memperketat tempat-tempat hiburan, kondisi seperti ini tentu akan berdampak secara psikologis bagi anak yang masih dalam proses pertumbuhan. Dan pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan Mbak Sani Budiantini Hermawan, yaitu Direktur Lembaga Psikologi Anak Insani. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Malam. Halo, selamat malam Mbak Sani. Selamat malam. Bagaimana kabar Mbak Sani? Alhamdulillah kabar baik. Baik, nih terkait dari PSBB dan tentunya siswa yang belajar dari rumah, tentunya anak-anak yang biasanya berangkat ke sekolah dan tentunya harus belajar dari rumah. Dari hal ini sepertinya apakah anak akan termenung, khususnya seperti terkurung di rumah? Benarkah demikian ini Mbak Sani? Ya, memang secara umum, reaksi yang wajar yang muncul di era pandemik ini adalah kebosanan dan kejenuhan. Beda kalau dari awal pandemik biasanya muncul adanya kecemasan dan kekhawatiran. Namun setelah sekian lama kita bertahan, berada di rumah, tentunya wajar jika seseorang mengalami kejenuhan dan tidak hanya anak, tapi juga orang tua tentunya. Apalagi mereka harus, beradaptasi secara cepat untuk belajar online saat ini, di mana situasi juga hanya ada dalam suatu ruangan ya, interaksi juga dibatasi hanya melalui online ya, tidak tatap muka. Oleh karena itu sering sekali, muncul faktor, adanya kebosanan dan muncul juga ada rasa, stres begitu apabila tidak ditanggulangi secara, cepat. Dan stres atau kebosanan seperti apa sih Mbak Sani, Anda sebagai psikologis yang biasanya dirasakan oleh anak-anak khususnya ketika belajar di rumah? Iya, karena semua, sifatnya menjadi monoton begitu kan, Baik. eee, tidak bisa, beda dengan interaktif ya, tatap muka ada dua dua komunikasi dan, apa, bisa secara spontan. Namun sekarang ini kan berbagai macam ada tata caranya. Baik. Memang ini, adalah yang terbaik ya, mengingat sekarang ini prioritas adalah kesehatan ya. Namun demikian, ya tadi, tidak bisa dipungkiri bahwa anak akan mengalami kejenuhan dan bahkan stres. Nah, oleh karena itu butuh sekali suatu cara penanggulangan, terutama dari orang tua, yaitu dalam mengatasi situasi yang monoton ini supaya anak tidak jenuh. Seperti apa Misalnya itu salah Mbak Sani? Ya, salah satunya adalah yang pertama yang saya anjurkan, anak-anak harus tetap melakukan stretching ya, karena biasanya dengan duduk ya berlama-lama dengan online itu Hmm. biasanya, membuat peredaran darah menjadi tidak, lancar dan akhirnya membuat anak menjadi cepat ngantuk ya, mudah bosan. Hmm. Oleh karena itu stretching itu disarankan. Yang kedua kemudian ada juga, kudapan atau cemilan yang sehat ketika anak istirahat atau ketika anak belajar boleh ada misalnya susu atau, apa, makanan-makanan sehat yang bisa membuat anak menjadi lebih, apa ya, lebih ceria begitu. Dan kemudian memang di waktu-waktu senggang terutama di sini bagaimana membuat anak menjadi lebih semangat, yaitu melakukan aktivitas yang dia sukai, yaitu mencari hobi anak, minat anak, kemudian memang dilakukan eksplorasi di situ. Misalnya ada anak yang senangnya berjoget, ya kita jogetlah bersama-sama. Ada yang suka misalnya eksplorasi, apa, masak misalnya, ya udah kita eksplorasi masak di situ. Nah, terutama di sini orang tua tidak boleh menekan anak, karena anak sendiri dalam keadaan stres. Jadi Baik. orang tua dalam hal ini bisa memahami perasaan anak, memahami kondisi anak dan mendukung anak, bukan menambah stres pada anak. Dan untuk sejauh ini, apa sih yang paling efektif selain dengan bersama keluarga, khususnya ketika berada di rumah? Hal-hal yang bisa dilakukan, khususnya kepada anak-anak. Karena sebagian besar anak-anak sepertinya sudah merasa sangat jenuh dan menanyakan kapan sekolah bisa kembali aktif sepertinya. Apakah memang orang tua dirasa bisa meyakinkan kepada putra-putrinya seperti itu, Mbak Sari? Iya, betul, betul. Bahkan sekarang banyak yang nekat karena sudah terlalu jenuh, jadi khususnya anak-anak remaja sudah mengabaikan lagi, kesehatan ya, atau pentingnya kesehatan di mana mereka akhirnya menemui temannya ya, bergerumul gitu ya, tanpa, memikirkan memang ada resiko di situ. Nah, oleh karena itu marilah kita membuat, keadaan menjadi lebih ceria, lebih semangat ya, salah satunya memang orang tua yang pertama harus
berdiskusi dengan anak, meminta anak menerima keadaan ini dengan ikhlas. Tanpa mindset penerimaan yang baik, anak akan terus akan berontak, akan denial, dan akan susah melakukan sesuatu yang sifatnya happy karena sebenarnya mereka tidak menerima situasi ini. Jadi orang tua dalam hal ini membuat suatu kondisi untuk bagaimana menerima hal ini dengan ikhlas dengan cara apa? Memberikan data-data yang ada saat ini seperti 1 juta sudah ditembus oleh Indonesia di mana masyarakatnya terjangkit COVID. Ini kan sesuatu yang membahayakan. Oleh karena itu anak diminta untuk tetap mengontrol diri berdiam di rumah, tapi juga tetap bisa happy. Salah satunya tadi melakukan satu minat ya, minat yang Baik, disukai. Termasuk misalnya berhubungan dengan temannya walaupun secara online. Kalau saya menganjurkan anak-anak tetap membangun hard skill dan soft skill. Hard skill itu sesuatu yang memang dibangun skill anak ya, tidak hanya itu aja. Misalnya ada melalui permainan, melalui kalau saya di sini ada catur, monopoli, atau berkemah di halaman misalnya kalau memungkinkan. Tapi juga ada soft skill. Soft skill itu adalah meningkatkan suatu skill yang sifatnya misalnya tetap membina hubungan dengan orang lain, kemudian juga melatih misalnya saja membuat suatu keputusan gitu ya. Jadi anak juga bisa memahami diri dan bisa mengontrol diri dengan baik dan membuat suatu keputusan yang bijak dalam hal ini. baik. Jadi orang tua tentunya berusaha memahami anak. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan ini terkait dari siswa ini sendiri maupun dari anak yang belajar dari rumah. Dalam pembelajaran di tengah pandemi ini peran orang tua tentunya sangat besar ini ya Mbak Sani. Namun karena bukan profesinya sebagai pengajar, kerap kali orang tua ini mengajar secara emosi seperti itu dalam mengajarkan atau membantu pekerjaan rumah, khususnya seperti pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah yang dikerjakan dari rumah. Nah, apa sih yang perlu dilakukan oleh orang tua ini Mbak Sani, khususnya agar bisa memberikan edukasi kepada anaknya dan khususnya bisa memberikan dengan penuh kesabaran seperti itu, Mbak Sani? Ya, betul. Jadi perjuangan di era COVID pandemik ini bukan hanya anak dan orang tua ya, tapi kita semua gitu ya. Memang kebanyakan orang tua saat ini kaget menerima peran baru yaitu peran sebagai guru ya, di Baik, mana biasanya kan orang tua menitipkan anak di sekolah ya, pulang udah dengan keadaan anak selesai belajar dan tinggal misalnya santai-santai. Tapi sekarang kan tidak begitu. Orang betul. tua harus pantau anak, mendampingi anak dan tidak boleh emosi. Oleh karena itu disarankan orang tua harus juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi dan menerima keadaan ini dengan juga ikhlas begitu. Salah satunya adalah bagaimana orang tua tahu untuk mengontrol dirinya dulu gitu. Bahwa saat ini orang tua dibutuhkan sebagai pendamping anak. Bagaimana anak bisa mengendalikan stresnya kalau orang tua juga stres. Jadi orang tua harus meyakini perannya itu sangat penting menjadi role model pada anak. Bagaimana orang tua bisa mengendalikan diri itu pun akan dicontoh oleh seorang anak. Nah, pertama adalah orang tua harus menekankan bahwa marah atau tidak sabar itu tidak membuat anak menjadi jauh lebih pintar ya, menjadi Baik, lebih baik gitu performance-nya. Justru sebaliknya, orang tua yang bisa sabar untuk mengikuti proses ini perlahan-lahan ya, bersama anak kita cheer aja, tidak perlu harus banyak target-target, tapi bertahan di kondisi seperti ini saja sudah baik ya. Oleh karena itu jangan sampai dengan pendampingan orang tua malah banyak yang konflik, banyak yang hubungan menjadi lebih renggang ya. Salah satunya orang tua bisa memahami dunia anak ya, bisa baik. bermain dengan anak gitu kan. Kemudian juga berhubungan dengan guru jangan lupa, karena guru di sini adalah sebagai salah satu sumber informasi yang penting ketika anak misalnya tidak mengerjakan PR, tidak on time ya, ketika online atau tidak on cam ya, biasanya anak tuh nyorotnya tuh ke atas langit-langit ya Betul, gitu ya, jadi nggak kelihatan muka gitu, ketika ternyata anaknya tidur ya. baik. Nah, orang tua juga harus memahami ini dan tadi, bukan men-judge anak, menyalahkan, tapi mungkin membuat mengelaborasi atau memahami anak kenapa anak bosan dan bagaimana caranya bersama-sama mengatasi kebosanan. Tadi mungkin ganti suasana ya, mungkin kan bosan tuh kalau di kamar, mungkin ada di ruang tengah gitu ya, atau Baik. sedikit mungkin ada musik ya yang tidak mengganggu tapi membuat anak menjadi lebih nyaman begitu. Jadi orang tua harus mengetahui apa yang membuat anak bosan dan bersama-sama mencari cara supaya kebosanan itu tertanggulangi secara lebih baik. Dan terakhir Mbak Sani, apa yang akan Anda sampaikan kepada seluruh siswa-siswi dan anak-anak di Indonesia yang saat ini mengalami proses belajar di rumah dan khususnya juga pada orang tua agar tetap perkembangan dari anak ini tetap terjaga di tengah pandemi, Mbak Sani? Iya, kita
sebenarnya sedikit lagi untuk, tercapainya implementasi vaksinasi secara menyeluruh. Jadi era Covid pandemik ini sebenarnya sebentar lagi akan berakhir. Mari kita bangun optimisme dalam diri kita. Kita kuatkan lagi mental kita, karena ini tinggal sedikit lagi. Sayang kalau ini, munculnya pesimis akhirnya akan mengganggu dari performance kita. Jadi kita secara bersama-sama saling mendukung, tidak menyalahkan, tidak melempar kesalahan, tapi juga mensupport masing-masing. Dan kalau menurut saya adalah kita mencari cara bagaimana menanggulangi kebosanan dan bisa bertahan di era COVID-19 ini. Rasanya setiap orang punya cara yang kreatif untuk menanggulanginya, dan tadi orang tua juga harus menahan diri, mengontrol diri untuk membuat suasana jauh lebih menyenangkan dan jauh membuat anak menjadi lebih happy belajar di rumah. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk berbincang malam hari ini, Mbak Sani. Sehat selalu Mbak Sani. Ya, Selamat sama-sama. malam.